Tokoh senior Partai Golkar Lampung, Alzir Dianis Tabrani sebut peta Golkar dalam Pilkada 2024 di Lampung akan berubah pasca musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup nantinya. Mantan Ketua DPD 1 Golkar Lampung 3 periode itu mengatakan untuk menjalankan aturan pendaftaran calon kepala daerah di KPU dan tidak menghambat aturan yang ada, maka Golkar harus segera melaksanakan Munaslup. Menurutnya, ketika pendaftaran calon kepala daerah berlangsung, bisa menggunakan tanda tangan ketum yang baru hasil Munaslup Partai Golkar. Terkait rekomendasi terhadap calon kepala daerah yang telah dikeluarkan Partai Golkar sebelumnya, Alzir berharap dapat berubah setelah penetapan ketua umum baru. Dia menginginkan partai memberi rekom terhadap cakada-cakada yang berkualitas dan tidak asal-asalan menentukan calon pemimpin demi kemaslahatan umat. Tak hanya peta cakada yang akan berubah, Alzir juga mengatakan struktur partai tingkat daerah berpotensi berubah dan tidak menutup kemungkinan akan berlangsung musyawarah daerah luar biasa atau Musdalo. Terkait sosok pengganti Erlangga untuk memimpin Golkar ke depan, Alzir mengatakan banyak tokoh potensial. Di antaranya, kata dia, ada nama Doli Kurnia, Agus Gumiwang, Kahar Muzakir, Bambang Sutio, dan masih banyak kader lainnya di pusat. Mengenai informasi yang beredar soal Gibran yang digadang-gadang bakal jadi ketua Golkar, Alzir mengatakan ada dinamikanya dan akan dibahas lebih lanjut dalam Munaslup Partai Golkar yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Baik Bang, ini secara mengejutkan Ketua Umum DPP Golkar Pak Erlangga Hartarto resmi mundur per Sabtu kemarin. Nah, ini kita ingin tahu sebagai politisi senior Golkar ini juga hari ini masih aktif di Golkar. Informasi ini apakah diketahui oleh para kader di daerah khususnya sebelum dia menyatakan mundur atau memang secara mengejutkan dan secara tiba-tiba? Mungkin itu mulanya Bang. Ya, memang kita juga terkaget-kaget kenapa ini kok mengejutkan ketua umum mundur mendadak. Ada apa gitu? Why not? Kita kan mesti tahu apa sih sebetulnya alasannya beliau mundur. Karena kan maaf ngomong, ini Golkar kan terus terang semenjak dipegang beliau kemarin kan hasil pilpres juga, hasil ini elektabilitas suara juga kan meningkat luar biasa. Nah, ini kok ujuk-ujuk baru beberapa hari Pak Luhut sudah membuat berita bahwa ini Golkar harus solid gini gitu, tapi ternyata faktanya ketua umum mengundurkan diri. Ini ada apa? Ini harus dijelaskan kepada masyarakat yang ada di bawah ini, masyarakat Golkar khususnya ya, kira-kira gitu. Oke. Nah kemudian apa langkah ke depan ini Bang sebagai kader Golkar di Lampung? Ya, harapan kita seperti apa? Kita akan lihat bagaimana ini hasil daripada rapat pleno Rapimda malam ini, menunjuk PLT siapa, kader internal yang ditunjuk, yang disetujui oleh Pak Erlangga atau dengan forum sesuai dengan ADART. Ya kita lihat hasilnya ini apa kira-kira, baru kita bisa melihat kira-kira ini kalau ibarat kopi itu apakah ini kopi Pexel, apakah ini kopi asalan, atau ini yang dijadi PLT ini EK1 ekspor kualitas. Nah ini kita harus tahu gitu loh, bahwa ini benar-benar kader yang berkualitas, yang seimbang dengan Pak Erlangga kira-kira gitu. Sementara kalau dari Lampung sendiri, ketika memang diperlukan oleh jajaran tinggi partai tingkat pusat untuk hadir mungkin dalam bahasan ini atau apa menjelang Munaslup, ini seperti apa ini Bang? Apakah akan berangkat dari Lampung atau bagaimana? Ya kemungkinan juga barangkali ya, tergantung ketua DPD-nya. Kita mau lihat juga ketua DPD-nya punya kemampuan tidak untuk mempersiapkan itu ke DPP. Kalau saya kan hadir di dalam Munas itu sebagai peserta, sebagai wakil ketua umum Depina Soksi. Jadi saya jelas unsur dari pendiri partai gitu loh, Soksi Pusat. Jadi wakil ketua umum saya dan saya pasti hadir dan saya akan bicara dalam forum itu. Ini ada apa Golkar? Ada yang menarik ini Bang, pasca mundurnya Pak Ketum Erlangga ini muncul beberapa gambar yang menggambarkan ada gambar dari wakil presiden terpilih Mas Gibran itu, dia muncul didorong sebagai ketua Golkar. Tanggapan kita seperti apa ini Bang? Oh ya, ini kan kita belum lihat gitu loh. Jadi kita tidak boleh seuzon dulu.
ya kan. Semua itu kan pasti ada asal muasalnya, ada dasarnya, karena kan kader-kader Golkar ini kan cukup banyak kader-kader internal nih yang punya kualitas, punya kemampuan. Itu apa yang disampaikan oleh Pak JK itu benar. Ya kan 5 tahun menjadi kader Golkar baru bisa. Ya, masa langsung kutu loncat masuk bruk jadi ketua umum tuh ini, ya kita lihat dulu pertimbangannya apa dasarnya gitu. Kan nanti dibahas dalam forum Munas, ada tata tertibnya pemilihan ketua umum itu, tidak sembarangan gitu. Karena saya pengalaman 2 kali ikut Munas dan jadi formatur 2 kali di Munas Bali dan Munas Riau. Oke, tapi kalau berbicara sosok-sosok senior yang mungkin pantas menggantikan Erlangga di pusat siapa ini? Oh ya banyak, ada Pak Doli Kurnia, ada Pak Agus Gumiwang, kan ada Pak Kahar Muzakir, ketua Panggar, ketua fraksi juga, ada juga Pak Bambang Susatyo, kan di situ lengkap kok, di situ banyak calon-calon yang ada siap untuk memimpin Golkar ke depan. Dan itu mereka semua punya kualitas. Pak Agus Gumiwang Menteri Perindustrian, Pak Doli Ketua Komisi 2 DPR RI, apalagi.